Halo guys, saya sekarang bersama Mas Arifin, seorang konsultan branding. Ya, saya akan mewawancarai Mas sepak terjang beliau dalam dunia branding ini, ya kan? Mas, saya awal mula suka konsultan branding itu apa? Kesukaan sebenarnya Sukaannya. sebenarnya bukan terkait kesukaan ya, ini bukan hobi, tapi akhirnya tumbuh menjadi kesukaan karena setelah saya melakukannya selama lebih dari 25 tahun, sekarang udah hampir 30 tahun. Itu berawal dari saya menjadi seorang copywriter di biro iklan. Pertama kali itu saya mengenal dunia copywriting ketika saya bekerja tahun 1994 di Matahari Advertising. Nah, di Matahari Advertising kebetulan saya bukan jadi copywriter, saya menjadi peneliti, pengumpul data untuk penulisan buku 25 tahun Matahari yang jatuh pada tahun 1995. Saya mulai bekerja tahun 94, dikontrak karena keahlian saya dari jurusan sejarah. Saya lulusan jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dan kemampuan itu dipakai untuk pengumpulan data dan serta menulis buku tersebut. Namun karena saya ditempatkan di perpustakaan, Matahari itu satu-satunya biro iklan yang memiliki perpustakaan dengan 7.000 judul buku. Saya menemukan sesuatu yang menarik di sana, yaitu ada 8 buku tentang copywriting. Setelah saya pelajari, ternyata itu mendekati apa yang saya pelajari di bangku kuliah, yaitu menulis. Kalau di sejarah itu kita belajar historiografi ya, menulis buku atau menulis materi-materi kesejarahan. Nah, dari situ saya akhirnya minta kesempatan untuk bisa magang di Matahari sebagai copywriter. Namun karena program itu sedang tidak berjalan, akhirnya saya memutuskan untuk bisa mencari biro iklan di mana saya bisa bekerja sekaligus belajar copywriting. Nah, kebetulan ada kakak saya, dia memperkenalkan kepada seorang mantan managing director dari agensi atau biro iklan yang tergolong papan atas di Indonesia, yaitu Lintas Link. Dan melalui beliau akhirnya saya bisa diterima di Lintas Link tahun 95 sebagai trainee writer atau junior copywriter. Dari situlah saya mulai belajar segala aspek tentang periklanan, komunikasi pemasaran, komunikasi korporat, hingga yang namanya branding atau brand building. Saat itu dikenal sebagai brand building, pengembangan merek. Nah, dari situ saya belajar perlahan-lahan melalui banyak pekerjaan, dan dalam karirnya saya juga berpindah-pindah ke sejumlah biro iklan. Boleh dibilang saya kutu loncat lah untuk mencari pengalaman-pengalaman baru dengan klien-klien baru dan dengan produk-produk atau brand-brand baru. Semua aspek dari produksi iklan hingga penyusunan strategi dari pemasaran korporat, komunikasi korporat dan komunikasi pemasaran itu saya pelajari segala aspeknya. Dan dalam satu titik dalam karir saya bahkan pernah bekerja di perusahaan PR, public relations, di mana saya belajar tentang corporate PR, marketing PR, dan berbagai aspek juga dari kehumasan. Nah, akhirnya lengkap saya di situ, dan saya menemukan bahwa semua itu sebenarnya hanyalah sebuah taktik atau taktik-taktik dari proses yang disebutnya branding, brand building. Nah, kemudian saya sempat dalam karir saya juga pergi bekerja di Surabaya selama 5 tahun sebagai eksekutif creative director dari 2 biro iklan. Di situ saya makin mendalami tentang strategic planning, strategic brand planning, bagaimana saya bisa mengembangkan merek itu untuk menjangkau kampanye, menjangkau audiens tertentu melalui kampanye yang berjalan bertahun-tahun. Nah, program itu saya susun dalam, kalau di istilahnya di komunikasi itu sebagai strategic planning atau strategic brand planning. Nah, dari pengalaman ini kemudian akhirnya saya menemukan bahwa branding itu adalah umbrella atau atap atau payung
dari sekian banyak spektrum komunikasi pemasaran korporat, dan sekarang ada yang namanya komunikasi keberlanjutan, yaitu komunikasi untuk membantu mempromosikan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Nah, dari situlah saya melihat bahwa kalau kita bicara orang advertising selalu mengatakan, oh, advertising adalah pendekatan terbaik untuk mengkomunikasikan produk atau brand. Kemudian orang PR mengatakan hal yang sama. Tapi kalau di branding, yang utama itu adalah strategi. Strategi itu turunannya atau tacticsnya bisa berbentuk advertising, bisa berbentuk direct marketing, sales promotion, trade promotion, marketing PR, corporate PR, dan segala macam, ada 1001 macam tactics yang bisa digunakan untuk branding tersebut, yaitu membangun merek. Nah, branding sendiri itu juga bukan hanya mengkomunikasikan atau membangun identitas dari produk, tapi juga jasa, juga bisa orang, yaitu personal branding. Ada juga negara, country branding, ada juga political branding, ada juga CSR branding. Segala macam itu bisa dibentuk brandingnya. Nah, branding itu yang lebih utama adalah sebenarnya identitas. Nah, kalau kita bicara identitas, seperti kita melihat diri pribadi orang, manusia. Dia begitu dilahirkan, dia membutuhkan identitas untuk dikenal oleh orang sekitarnya. Identitas itu kalau di branding, di branding produk sama branding personal branding, itu dibutuhkan yang namanya logo. Logo itu ada logo desain, ada identity segala macam yang mencerminkan si orang atau si produk tersebut gitu. Jadi orang bisa mengenal dengan namanya, misalnya namanya kenapa ada apa, contohnya aja ya, saya kasih lihat contohnya tuh mobil tuh kalau nggak dikasih merek, kita kan hanya tahu oh itu kendaraan roda 4 punya mesin yang bisa berjalan karena ada bensin, tapi untuk bisa dijual ke market itu kita butuhkan identitas. Identitas itu bisa berupa logo, bisa berupa brand name, bisa berupa layanan, itu semua satu paket. Makanya dikasih nama misalnya Toyota gitu. Toyota itu mencerminkan apa yang membuat dia berbeda dengan Suzuki, apa yang membuat dia berbeda dengan Isuzu, bisa berbeda lagi dengan VW, dengan kendaraan Jepang, dengan antara kendaraan Jepang dengan kendaraan dari buatan Jerman, itu bisa dibedakan. Jadi inti dari branding ini adalah you have to differentiate. Kita harus punya pembeda yang membuat kita berbeda dari satu dengan lain hal, dari satu produk dengan produk lainnya. Nggak usah jauh-jauh. Ketika kita hidup di dalam kehidupan sehari-hari, kita punya teman yang misalnya namanya Hendra gitu. Hendra, saya punya teman Hendra tuh ada 4 orang namanya Hendra. Nah, sekarang kalau ditanya Hendra yang mana, pasti kan sebut, oh Hendra yang jago volley, ada Hendra yang bisa komputer, ada Hendra yang tinggalnya di daerah mana gitu. Itu namanya identifikasi yang kemudian menjadi identitas dari orang tersebut. Brandingnya si Hendra yang suka komputer adalah si komputer ini, dia bisa memberikan layanan kepada publik melalui jasa perbaikan komputer misalnya, atau bisa update software seperti itu namanya branding. Jadi, dan sekali lagi yang perlu saya sampaikan juga, branding ini bukan pekerjaannya advertising, bukan pekerjaannya PR, itu cuman kendaraan untuk menyampaikan komunikasinya. Tapi yang terpenting lagi saya sampaikan di sini, dasar dari branding itu ada sifatnya multidisipliner. Kita harus mempelajari berbagai hal, 1001 macam, bukan hanya komunikasi, bukan hanya pemasaran, kita juga harus belajar psikologi sosial, psikologi komunikasi, sosiologi, ilmu politik, sejarah, arkeologi, antropologi. Semuanya kita harus pelajari karena itu menjadi dasar kita bisa membuat suatu inisiatif atau upaya branding yang jitu ya, tepat sasaran. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Gila, panjang lebar lu gas gitu ya. Udah pengalamannya udah panjang nih guys, ya kan. Nah, mungkin kalau untuk
pengalaman yang lebih dalam mungkin nanti ya, episode nanti. Saya cuma penasaran untuk saat ini suka dukanya nih. Kira-kira apa di branding ini, Mas? Suka duka. Suka duka. Kalau suka dukanya sih kayaknya nggak ada ya. Bagi saya tuh branding itu pekerjaan seperti main-main, pekerjaan kreatif karena saya sangat suka kreativitas, sangat suka beride, sangat suka berimajinasi dan asiknya di pekerjaan di branding sebagai konsultan branding ini tidak perlu peralatan, tidak perlu barang-barang berupa ya mungkin kita perlu komputer untuk kerjaan administrasi, kita perlu komputer untuk pekerjaan desain. Tapi seorang konsultan branding sendiri itu asiknya dia hanya perlu ini. Kita hanya perlu otak yang kreatif, itu saja. Dan kalau dukanya ya ketika tidak ada ide, itu paling berduka saya. Tidak ada ide, saya mau begali gimana pun tidak ada ide, ya udah saya tahu. Apalagi dikejar deadline-nya dalam 3 hari harus sudah bisa mempresentasikan ide dan konsep, tapi pada saat yang sama saya tidak punya ide sama sekali blong, sama sekali deadlock, tidak bisa memikirkan apapun sampai ketika saya dulu masih junior copywriter, biasanya sama teman-teman itu kita nongkrong di kafe, ngebir sampai mabok baru dapat ide. Tapi setelah itu ya semakin usia bertambah, tentunya saya tidak bisa melakukan itu. Ya paling enggak saya melakukan hal-hal yang berbeda dari pekerjaan saya. Misalnya saya punya hobi menulis sejarah militer, sejarah Perang Dunia Kedua. Saya punya hobi urusan perkeretaapian, rail fanning. Saya ngurusi hal-hal semacam itu yang intinya sih untuk tetap membuat diri saya tetap kreatif. Jadi sukanya karena kreativitas adalah dunia yang paling saya terasa hidup di dalamnya. Dukanya ketika tidak ada ide, itu aja. Oke. Berarti itu berawal dari hobi ya, Mas, yang brandingnya itu memang suatu pekerjaan, tapi kalau untuk yang kayak kereta api, sejarah militer itu dari hobi-hobinya. Itu hobi saya. Kebetulan saya memang kuliah di sejarah itu juga ngambil bidangnya kan sejarah militer. Skripsi saya punya kesukaan juga dari kecil ya, sejarah militer, serba militer ya, punya koleksi badge tentara Amerika segala itu saya punya, sama buku-buku sejarah perang tentang kemiliteran saya punya. Dan saya juga bergiat di komunitas perkeretaapian yang kita sering berbagi foto, berbagi pengalaman tentang kita bertemu kereta api tertentu, terus mengambil fotonya. Itu menjadi semacam tantangan lah ya untuk kalau istilahnya anak sekarang kan healingnya gitu. Tapi hal itu sebenarnya bisa menjadi suatu bekal kita untuk mendapatkan ide. Jadi kita kan pergi suatu tempat, kita nggak tahu tuh ide itu datang dari mana. Ada praktisi branding dari Amerika Serikat, dia mengatakan kebetulan dia copywriter dan creative director yang membuat iklan brandingnya Nike, Just Do It. Dia bilang dia mengatakan ide itu berasal dari Tuhan. Tuhan itu melempar ide ke udara dan kita tinggal memetiknya gitu. Dan kita tidak tahu kita memetiknya itu di mana gitu. Jadi kata creative director saya dulu, orang Australia, dia menempelkan stiker di setiap komputer dari tim kreatif, copywriter, art director, graphic designer. This is not an idea machine. Ini bukan mesin penghasil ide. Jadi kalau kamu pengen dapat ide, pergilah jalan-jalan di mana, keluar kantor gitu, jangan berada di kantor terus gitu. Intinya begitu sih. Jadi kita konstan harus senantiasa berada dalam keadaan kreatif yang tinggi. Kita harus konstan dalam keadaan harus berimajinasi ya. Imajinasi itu bagi saya udah sesuatu yang sudah berjalan terus-menerus. Karena di bidang ini, ya tadi saya bilang kan kita modalnya ini, otak doang. Hanya berpikir, menghasilkan, menuangkan menjadi sebuah karya. Dan karya itu juga bukan serta-merta hanya desain. Banyak orang salah. Dia branding, saya pengalaman di graphic design, saya pengalaman di advertising sebagai copywriter, sebagai art director, sebagai media specialist. Tapi bukan itu. Jadi kalau kita di branding ini, kita harus berwawasan luas, sangat luas. Kalau ya
kita pembelajar yang tidak pernah berhenti belajar. Itu sih intinya kita bekerja di Branding. bidang Oh, branding iya, karena oke. kita harus kreatif terus menerus. Oh gitu. Oke guys, lumayan banyak nih pengetahuan baru ya mengenai branding guys. Kita juga bisa lihat ininya apa Instagramnya Mas Anto ya. Di Mas mana? Arifin. Mas Arifin. Di mana Mas? Di Instagramnya saya lupa nama Instagram. Arifin Dwis Anto Dwi Astoro, saya pakai nama asli saya. Anto di Anto Anto Dwi Astoro disambung. oh, Instagram tuh. Jangan lupa guys di follow guys Mas Anto guys. Wah ini lulusan UI loh. FIB sejarah. Saya sebenarnya waktu itu bukan FIB, masih Fakultas Sastra. Oh, Fakultas Universitas Sastra ya. Indonesia, yang tahun 2002 baru berubah jadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Oke. Itu. Oke guys, mungkin Ada pertanyaan lagi mungkin dari Mas Toto, bisa saya share sekaligus di sini. Karena kalau saya jelaskan branding ini tidak bisa hanya dalam sehari. Saya pernah bicara tentang branding tahun 2013 sebagai materi public lecture atau kuliah umum di FIB UI. Itu saya ngomong 5 jam. 5 jam berbagai aspek dari branding itu saya sampaikan, dan ternyata dari audiens sendiri masih membutuhkan waktu yang lebih lama lagi karena mereka belum puas, dan memang saya akui 5 jam aja belum cukup. Karena berbagai aspek, berbagai pendekatan yang setiap tahun, bisa dibilang setiap tahun ya, itu muncul tren-tren baru dalam branding. Dan sehingga membuat saya pribadi tidak pernah bisa berhenti belajar. Saya belajar, bisa dibilang belajar terus menerus, karena kalau saya bertemu dengan klien itu tidak bisa tangan kosong ya. Saya misalnya ketemu klien yang perusahaannya pertambangan atau perminyakan, saya harus mengerti itu. Saya harus mengerti paling enggak basicnya dari pertambangan itu apa. Nah, dampak lingkungannya bagaimana proses-proses industrinya itu berjalan, itu saya harus mengerti. Bukan datang ke klien lantas klien memberikan brief, terus kita mencatat, ada pertanyaan Pak, saya nggak tahu Pak apa yang saya tanyakan karena saya belum mengerti. Nggak bisa seperti itu. Kita harus senantiasa menggali dan terus menggali. Itu yang mungkin bisa saya sarankan sebagai saran kepada mereka yang ingin belajar branding. Jadi kalau Anda males, tidak mau berinisiatif, tidak mau berupaya mencari lebih banyak tentang aspek-aspek bisnis dari klien, lupakanlah karir di branding karena nggak akan punya masa depan lah kalau kita cuman intinya males lah belajar gitu. Oke, nanti mungkin kapan ada waktu kita senyambung lagi ya Mas ya. Bisa. Lebih dalam lagi, pengalamannya banyak ini Mas Anto ini udah berapa lama di dunia? 29 tahun ya Mas? Oktober nanti 29 tahun. Wow, 29 tahun tuh Mas Anto. Oke. Thank you guys. Sampai ketemu lagi di acara episode berikutnya ya. Thank you.